hidayah, wa ghasyiathumur rahmah, dan akan diberikan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan akan dijaga oleh malaikat, wa dzakarallahu fi man indah, dan akan disebutkan nama-nama panjenengan di sisi malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang beriman akan semangat untuk menuntut ilmu. Dan lebih khusus pada pagi hari ini, ilmu yang coba saya sampaikan adalah ilmu terkait dengan kurban. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban itu adalah ibadah paling indah menurut saya di dalam Islam, karena ketika kita kembali kepada sejarahnya, kurban itu tidak cuma dimulai ketika zaman Nabi Muhammad saja. Bahkan Nabi yang paling pertama yaitu Nabi Adam, putranya pernah diminta untuk berkorban. Allah berfirman, "Utlu alaihim naba'an Adam bil haqq." Ceritakan kepada mereka, wahai Muhammad, kisah dua putra Adam idh qarraba, ketika mereka diminta untuk berkorban, kurbanan dengan kurban, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Mereka diminta untuk berkorban, diterima satunya tidak. Kemudian berganti periode, masa demi masa, kemudian datanglah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di situ beliau, dua orang Nabi yang solih ini pun juga diminta untuk berkorban. Kalau ketika Nabi Adam nggak ada batasan korbannya apa, yang penting sing api. Nah, akhirnya satunya berkorban kambing yang gemuk, satunya berkorban buah yang busuk, maka yang diterima kambing yang gemuk. Pada Nabi Ibrahim diminta untuk mengkorbankan putranya. Allah menyebut dengan firman-Nya, qala, ketika Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fandur madza tara." Letak bagus, dek bengi aku ngimpi. Enggon ngimpiku aku mboleh kowe. Kira-kira pendapatmu piye? Maka mimpi seorang nabi itu adalah benar, dan nabinya Nabi Soleh, maka melahirkan anak yang soleh. Anak yang soleh ketika diajak baik menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas syakirin. Anak yang soleh menjawab, wahai bapakku, semoga kalau memang itu perintah Allah, saya derek, insyaallah saya akan menjadi anak yang bersabar. Sehingga ini kalau dalam ilmu parenting, maka seorang muslim ketika menginginkan anak yang solih, maka bapak dan ibunya harus mensolihkan dirinya. Jangan pakai rumus kayak sebagian orang, yang penting gue sholat, pak era sholat rapopo, itu keliru. Yang benar adalah buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Sehingga ketika jenengan ada di bawah pohon mangga, jangan berharap yang jatuh melon. Nah, makanya anak itu akan menjadi baik bukan cuma karena disuruh, tapi juga dicontohi. Makanya kadang saya itu sedih, ada ibu-ibu nganterin anaknya ke sekolah Islam, putri, anaknya kudungan, ibunya brondolan. Nah, sehingga itu jauh panggang dari api. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika dua orang nabi ini sudah berpasrah pada perintah Rabbnya dan putranya sudah meletakkan pelipisnya untuk disembelih, sudah diselehkan kepalanya itu, kemudian wa nadahu ayya Ibrahim, maka kami panggil ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Nah, di sini mulai kita harus memainkan peran. Qad saddaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpimu. Jadi dalam syariat itu kita diminta untuk membenarkan. Inna badzalika najzil muhsinin, atas kebenaranmu itu maka kami akan membalas orang-orang yang ihsan berbuat baik. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Ini syariat itu cuma ujian mana di antara kita yang beriman dan bertakwa yang sebenar-benarnya. Dan ketika jenengan membenarkan dan kemudian dilakukan dengan sebenar-benarnya, wa fadainahu bidzibhin adzim, tak ganti dengan korban yang besar. Sehingga menjadi dalil bahasanya orang-orang yang berkorban karena ikhlasillahi ta'ala, tidak ada cintanya itu kemudian jatuh miskin. Hampir-hampir saya tidak pernah lihat gitu. Kalau mau sampai ada ya mungkin benar-benar ada masalah sesuatu, tapi secara umum tidak ada. Sama halnya kayak orang haji, umroh, itu pulang haji itu pengen berangkat lagi. Karena apa? Duit meneh gitu. Nah, tapi jarang orang haji, umroh habis pulang haji kemudian bangkrut, gitu jarang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah merangkai kurban ini dengan kalimat fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, kurbanlah. Ini menjadi dalil kalau orang sholat harus kurban, orang kurban ya harus sholat.
Makanya nanti ada orang yang bertanya kepada ulama, apa hukumnya orang puasa yang tidak sholat? Ulama menjawab, puasanya sah, tapi tidak berbahaya. Sehingga sholat itu menjadi parameter baik dan buruknya suatu amal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi merangkai dengan kalimat tambahan, yaitu apa? Man lahu sa'atun, siapa yang punya kelonggaran, walam yudhahi, enggak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat. Sehingga fasoli rabbikawan, harus sholat itu kurban itu sholat, maka ditambahi tengahnya buat orang yang mampu untuk kurbannya. Sholat ya tetap harus dilakukan kita sampai kita meninggal. Lah aku ramampu apa? Tidak mampu berdiri ya duduk, tidak mampu duduk ya berbaring, tidak mampu berbaring ya pakai isyarat. Kalau tidak mampu berisyarat, tidak bisa apa-apa, ya udah disolatkan. Barangkali sudah meninggal. Gitu ya. Oleh karena itu maka Allah menyebutkan pada Al-Ahzab 36 sifat seorang yang beriman ketika diperintah dalam Islam, syariat datang, ayat jelas, hadis jelas. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan buat kita kalau kita ngaku beriman kecuali mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ada orang yang kemudian nggak mau berkorban, ketika ditanya dia menjawab, karena aku ramampu, tidak ramampu kok ngerokoknya ramadek. Nah, artinya ada kondisi yang berkebalikan antara statement dengan faktanya. Nah kan yang merokok kan bendino, yang korban kan sekali waktu. Padahal korban itu bisa di planning. Ketika dia orang beriman, dia akan memplanning. Nah, sebagaimana kita kalau ketika tahu, oh anakku kelas 5 SD yang lebu SMP, tak planning, gue biaya masuk sekolah. Mungkin dari SMP kelas 3 mau SMA sudah disiapkan. Nanti SMA mau kuliah, itu kan bisa. Sebagaimana juga kurban tiap tahun itu terjadi bisa di planning. Nantinya kalau ada orang merokok sehari 7 kali, ya boleh dikurangi 3, dicelengi gitu kan. Allah mau tak celengi, ada yang les lagi, mau tak celengi, celengannya tak kepruk mas pecah itu. Ya kalau saran gini, gentos celengannya, ampun nggak celengan lemah, aku tabung melon nih kali ya, dibolongi lah buat beribu, mungkin jangan nutup yang berapa lah buatan pecah. Artinya banyak cara sebenarnya, cuman kadang karena sudah tidak niat. Jadi keimanan yang perlu dimainkan, makanya Allah menyebutkan qad sadaqtar ru'ya, kamu sudah benarkan mimpimu. Maka syariat ini perlu dibenarkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kurban itu adalah hari raya yang terbesar sebenarnya. Hanya saja kalau di dalam konteks orang Indonesia itu yang terbesar itu Idul Fitri. Kenapa? Karena pas Idul Fitri liburnya paling panjang, THR-nya juga turun, cair gitu kan. Nah, sehingga akhirnya terlihat lebih meriah. Nabi SAW bersabda, "A'dhamul ayyam indallah yaumun nahar summa yaumul qarab." Hari teragung di sisi Allah itu adalah hari kurban. Nah, makanya di Indonesia itu ada satu suku yang masih menjalankan syariat ini, dia lebih mengagungkan kurban daripada Idul Fitri, yaitu suku Madura. Itu orang Madura itu kalau Idul Kurban itu mudiknya lebih ramai daripada Idul Fitri. Sampai saya iseng nanya sama tukang sate, "Mas, nek kurban yo mulih nopo kabeh ngumpul kok. Nek ra mulih yo piye wong kita itu biasanya nek kurban itu ngumpul bareng semuanya." Saya aku teko, gandeng sampean tukang sate terus mulai sawah-wah. Nek jenengan pegawai swasta kerja di kantor, yo tetep mulai ngejok cuti. Darah kayak cuti, pilih metu aku Pak. Jadi seperti itu mereka kemudian menyenangi, mencintai syariat itu sampai rela itu meninggalkan apa yang kemudian mungkin sebagian orang berat untuk meninggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu hari raya maka Nabi melarang kita untuk berpuasa. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Nah Nabi SAW an shaumi yaumil fitri wan nahar." Maka Nabi SAW melarang kita untuk berpuasa di hari Idul Fitri dan hari nahar. Nah, teknisnya berbeda. Dikisahkan oleh Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, dia berkata, karena Rasulullah SAW la yaqu yaumil fitri hatta yaqul. Karena Nabi SAW itu tidak keluar sholat Id sebelum sarapan. Itu sholat Idul Fitri. Wala yaqulu yaumal adha hatta yarji'a fa yaqula min udhiyati. Dan beliau pada waktu itu tidak keluar kecuali tidak sarapan. Nah, sarapannya baru setelah selesai pulang baru sarapan, dan sarapannya daging kurbannya. Maka itu sunahnya, tidak wajib tapi sunahnya. Artinya kalau dengan mau
di sini mau ihya usunah bar salat id niku didhawuhi 1 atau 2 orang gendang dibeleh gitu kan, dimasak gitu kan, nanti bapak-bapak ibu-ibu datang jam 7 atau setengah 8 udah matang sarapan daging kurban. Dan Nabi menyenangi wakana idza raja akala min kabidi udhiyati, senang makan hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sebutkan kurban itu adalah ibadah yang menyenangkan atau hari raya yang menyenangkan. Kenapa? Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Hajj, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah tidak meminta daging jenengan itu, tidak meminta darahnya, tapi yang Allah minta adalah ketakwaannya. Makanya dalam konteks Nabi itu diambil oleh api dari langit. Pada kisah Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih putranya. Nah kita itu nggak disuruh nyembelih putra, juga nggak kemudian kambingnya nanti diangkat ke langit. Jadi kita cuma suruh mengeluarkan duit, beli kambing, beli sapi, suruh beleh, nanti dagingnya ini kita sendiri. Makanya kurban pada zaman kita itu lebih indah daripada pada zaman-zaman nabi-nabi yang lalu. Makanya adalah sebuah ironi kalau kemudian suruh beleh kambing nggak mau, gimana bayangkan kalau yang disuruh beleh adalah putra kita. Maka itu kan kondisi yang pasti kita nggak akan mau gitu. Kalau kambing aja nggak mau gitu loh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajarannya juga syariat tentang mimpi menjadi syariat itu sudah tidak ada. Makanya jangan akan ketemu orang-orang yang mengatakan saya mendapatkan ini dari Allah, Allah datang ke mimpi saya dan seterusnya. Maka itu semua dusta. Kenapa? Karena yang namanya syariat itu sudah berhenti ketika Nabi itu sudah selesai. Makanya Nabi mengatakan wa ana khotamul anbiya'i wal mursalin. Ketika sudah selesai Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, maka tidak ada lagi orang yang bisa membawa syariat yang baru. Tidak ada lagi orang ngomong aku ngimpi Allah menyuruh saya ini dan itu, tidak ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Jogja ada Mbah Benung. Kalau Idul Fitri Idul Adha di CI. Ketika ditanya kok di CI toh Mbah, jawabannya karena dia menelpon Allah Subhanahu wa taala. Katanya dusta. Kemudian di Solo, saya ketika mau ngisi acara tentang menulis, ya, memotivasi anak-anak persamaan itu untuk menulis gitu ya, itu saya ngantri untuk naik ke podium, didatangi mbah-mbah lagi, pokoknya judulnya mbah-mbah, terus ngeliat bentuk saya kayak gini gitu. Terus dia mencoba untuk ngomong agama, ya saya dengerin. Di antara omongannya dia mengatakan gini, Mas, aku ini di wirid khusus Mas. Wirid apa mbak? Wirid ini nek tak ucape, nek tak waca, Gusti Allah golek aku. Wah, elok men mbah. Mbok kula diajari, moh. Ngono tak ajarke kowe. Kok Gusti Allah bingung golek aku kok kowe. Terus kula tekoki, wis jenengan pinten? 75. Mboten pikun wong banderek ajang Renova Kreasi dan Inovasi Kota Surakarta juara beliaunya. Jadi nandur telon itu ten galon, mungkin telon ini iso dipanen tanpa tanamannya dicabut gitu, elok nih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya majelis ilmu nggih, di usia 75 itu bisa sesat jalan gitu, sesat pikir gitu. Makanya nanti ada orang yang mengatakan Muhammad itu asmaun ismun min asma'illah. Muhammad itu nama dari nama-nama Allah. Makanya jangan berdoa ya Muhammad boleh. Nah, hati-hati sama orang-orang kayak gitu. Makanya syariat itu sudah selesai. Kita kalau mau diskusi agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Allah, kembali kepada ayat, kembali kepada Rasulnya, kembali kepada hadis. Selesai sudah. Tidak ada lagi kemudian opsi-opsi syariat lewat mimpi, itu sudah tidak ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada, maka tetap harus dikonfirmasi pakai ayat dan hadis. Kalau sama, sinkron, monggo. Kalau tidak, jangan. Nanti ada orang ngimpi di parani pae terus ngomong belehno aku pitik cemani ben malam Jumat Kliwon. Ngene napa Pak? Aku neng kuburan luwe, nah, akhirnya dibeleh terus bingung putrane, ya kayak ngendi yo gitu. Nah, akhirnya mau digoreng dipangan dhewe karo anake. Mau bingung mimpinnya ra komplit gitu kan. Makanya Bapak dirahmati oleh Allah. Allah menyebutkan tadi kurban itu soal takwa. Takwa itu di atas ilmu dan kita ngikuti apa perintah Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya sekarang takwanya apa? Yang pertama tadi sudah saya singgung, kita dilarang pelit. Allah berkata, Nabi bersabda, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabana musallana. Siapa yang punya duit, tidak mau kurban, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Nanti kemudian Allah pastikan ketika kita mau berkorban, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Nek panjenengan kersa korban, Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Dia Allah sebaik-baik pemberi rezeki.
Jadi sudah pasti Allah mengganti, gantinya pasti lebih baik. Kenapa? Karena Allah memberi rezeki yang terbaik. Kemudian pada Al-Baqarah 245 Allah mengatakan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, sudah diganti lebih baik, gantinya berlipat-lipat. Artinya kalau kemudian jangan ngetokkan 3 juta ya, kembalinya mungkin 30 juta, 300 juta, mungkin 3 miliar. Tapi faktanya renek Mas, renek karena kita selalu berpikir kalau kita keluar duit balik duit. Padahal Nabi Muhammad itu mboten gadah duit, tapi sholatnya sampai kakinya bengkak. Ibunda Aisyah sampai bertanya, ya Rasul, apa yo harus kayak begini? Wong jenengan sudah dijamin masuk surga. Niku nek awake dijamin masuk surga, ono mungkin yo gak sholat malahan gitu. Nah, maka yang terjadi Nabi mengatakan apa? Afala akunu abdan sakuro, apa enggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur itu enggak selalu harus dikelopkan duit endi. Maka ketika jenengan tarik mundur ke belakang 1 tahun ke belakang, sejak hari ini mungkin jenengan dapati jenengan punya putra sehat, punya garwa sehat, rumah tangga adem ayam tentrem, anak yang sekolah nggih lancar, gendang lulus, baru lulus gendang wisuda, gendang untuk gawean, gendang untuk bojo, gendang duwe putra lagi gitu kan. Maka semua nikmat ini terangkai dengan indah di cerita hidup jenengan. Apalah salah kalau jenengan itu diminta untuk bersyukur, kan ngoten. Dan itu kalau di duit mungkin sudah miliaran nilainya. Makanya ketika jenengan melihat tetangga misal yang kemudian saomah sakit kabeh tagihannya 300 juta, mbok yao gitu. Kita kemudian berpikir alhamdulillah aku ora mlebu rumah sakit ra kelangan 300. Jadi kadang nikmat itu bukan berarti kita menerima, bisa jadi kita enggak kelangan itu ya nikmat itu. Oh masya Allah toncoku kelangan bojo, alhamdulillah bojoku utuh kan gitu. Nung sakniki wong ilang akeh ana sing ilang motor, sendal, kunci, termasuk bojo sosok ya ilang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini soal takwa, maka takwa di atas ilmu, dan salah satu bentuk takwa yang banyak dilupakan oleh manusia adalah sumber harta dari kurban. Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, Allah itu mencintai yang baik, Allah itu Rabb yang baik dan mencintai amal dari sumber yang baik. Sehingga ketika orang enggak sholat tapi berkurban, kurbannya sah tapi tidak berpahala. Demikian halnya dengan orang yang sholat dan berkurban tapi kurbannya pakai duit haram, itu juga tidak berpahala. Dikonfirmasi oleh hadis Nabi SAW bersabda, idza kharaja rajulu hajan bi nafaqatin thayyibatin, kalau ada seorang laki-laki yang keluar dengan duit yang baik untuk haji, wa wada'a rijlahu fil gharzi, kemudian meletakkan kakinya di tunggangannya, apakah naik unta, kuda, pesawat, mobil, truk dan seterusnya, fanada, dan dia berseru labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah kami penuhi panggilanmu, nadahu munadin minas sama, maka penyeru dari langit mengucapkan membalas labbaik wa sya'daik, selamat datang dan penuh kegembiraan atas kedatanganmu, zaduka halalun, bekalmu sampai sini halal, warahilatuka halalun, dan perjalananmu perjalanan yang halal, wahajjuka mabrurun, dan hajimu haji mabrur, ghairu ma'zurun, bukan hajinya para pendosa. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabisah, adapun orang yang keluar haji dengan membawa harta yang jelek, harta yang kotor, harta hasil mencuri, harta hasil gasak warisannya saudaranya, harta hasil mendolimi rakyatnya, Fawadu arijlahu fil gharzi, maka dia letakkan kakinya di tunggangannya, wanada, dan dia berseru sebagaimana kebanyakan jamaah haji, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilanmu sehingga kami sampai sini, nadahu munadin minas sama, maka penyeru dari langit membalas, la labbaik wa la sya'daik, enggak ada labbaik-labbaikan dan tidak ada kegembiraan atas kedatanganmu sampai sini. Zaduka haram, bekalmu bekal haram, wa nafaqatuka haram, dan sangumu duit haram, wa hajjuka ghairu mabrurun, dan hajimu enggak akan pernah jadi haji mabrur. Ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, harta kalau sumbernya enggak benar digunakan untuk ibadah, ibadahnya enggak akan punya hasil apa-apa. Makanya jangan enggak usah silau sama orang-orang yang hari ini berhasil korupsi 100-200 triliun, biarin saja. Sampai di Solo niku enten mural, tembok sing dicat niku lho, tulisane jamane dan nek raidan rakumanan, wis ben mereka sing edan. Kita ndak. Kita adalah orang yang bertakwa, yang berdiri di atas Quran dan Sunnah. Kalau memang halal itu baik, kita ambil. Kalau itu haram, kita tinggalkan walaupun bentuknya duit. Kemudian takwa yang kedua, ini kan atas jaminan ini. Lho? Tak ada kami saestu. Ini kita ke jam itu. Kalau ada es kurung wong nitu piring mangkok atau usung-usung ataupun gelisah kalau.
kumanan ora kungko gitu. Takwa berikutnya dari jenisnya Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Hajj mim bahimatil an'am. Yang disembelih itu bahimatul an'am, 1 unta, 2 sapi, 3 kambing. Unta nggak ada gantinya, nggak boleh diganti kuda. Kemudian sapi boleh diganti kerbau, kambing semua jenis kambing boleh, kambing Garut boleh, domba nopo gunung boleh, morino boleh, ceko boleh, wedhus Jawa boleh, wedhus kibas boleh, wedhus kacang boleh. Satu-satunya wedhus yang nggak boleh nih wedhus balap, nggak boleh nih. Sing guyu ngerti, sing meneng wae ra ngerti apa to kuwi. Nah, kemudian dari 3 ini diurutkan oleh para ulama, singkat cerita yang utama sapi, unta sendirian. Kemudian kambing sendirian. Kemudian unta, sapi sepertujuh. Tapi di kita persepsi nih kalau kurban sapi itu lebih baik daripada kambing. Kenapa? Kenapa? Jawabannya karena nek sapi dagingnya luwe kata tinimbang kambing. Nah, kok bisa gitu? Nah, karena kambingnya kecil. Padahal Nabi itu kalau kurban amlahaini, kambingnya itu putih bersih warnanya. Nanti hadis yang lain ada kakinya yang hitam-hitam. Kemudian akrona ini punya tanduk. Kemudian yang ketiga samina ini gemuk-gemuk. Terus yang keempat pakai samina ini mahal-mahal. Lah mahal itu pinten? Nabi pernah memberikan duit ke sahabat 1 koin dinar untuk beli kambing. Itu kok nak wedhus ngukurban. Nah, 1 koin dinar niku 4,25 gram emas. Niku nek hari ini 2 juta, dipengke 2 juta, berarti ketemune 8 juta. Jadi kalau mau mengikuti sunnah ben kambingnya itu kemudian untuk dagingnya kathah, yaitu harus minimal harganya 8 juta. Ngoten. Dan ini iuran sapi kudune 8 juta wong siji. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwa tentang sahibul kurbannya. Nabi SAW pada zaman itu disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan karena rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Pada zaman Nabi seorang laki-laki kepala keluarga itu kurbannya itu minimal 1 atas nama kepala keluarga dan keluarganya. Pramila kalau kepala keluarganya masih ada ndak usah diurutkan. Kok jenengan mboten kurban to, Pak? Kok saiki jatahe bojoku kok aku wingi tahun ini wis mboten usah. Ya biarkan atas nama kepala keluarga dan anggota keluarganya. Pramila mengki sunahnya dalam menyembelih bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti. Bismillah Allahu akbar, ya Allah terimalah ini kurbannya Bapak A dan anggota keluarganya. Enggak usah diurutkan. Nah, tapi nek kurbanku memang sejumlah anggota keluarga, misal kula putrane 6 terus tambah kula bojo loro, bojo saya dan istri 2 gitu loh, 8 jadinya. Nah, terus kalau korban 8, kalau sebut satu-satu ya enggak apa-apa satu-satu. Tapi nek mung 1, nah itu loh. Nek mung 1, nah itu kepala keluarga saja. Bahkan ngapunten, barangkali ada istri yang uangnya lebih banyak daripada suami, nggih ngapunten nggih, tetap beli aja 1 nggo Mas mengke mangterke dan masjid atas nama jenengan. Ngoten. Makanya syariat itu kalau diaplikasikan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan itu akan menghasilkan guyub rukun adem ayem tentrem napa niku nek nang rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tapi nek mboten ngangge rumus niku bojone rumangsa ndidit akeh gak iki sing tuku aku kok tuku kowe atas nama aku. Engko sing lanang ya nesu ya nek ngono nek dagingnya teko ya tekno dhewe. Makanya kalau udah begitu kita akan bertanya jan iki syariate piye gitu loh. Nah, kalau syariatnya benar, insya Allah nggak sampai pada seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adapun sapi, fasarokna fil baqarati ansab'atin. Kami dulu kata Ibnu Abbas berserikat dalam sapi itu 1 sapi 7 orang. Nah, ini maksimal. Artinya kalau 6 orang boleh, 5 orang boleh, bahkan 2 orang itu boleh. Ning enten ninge meleh. Mengke enten orang yang punya rumus dewi gitu kan. Rumus dewi ini pripun? Jadi dia udah bertuju. Terus kemudian dia orang ketujuh misal. Terus dia iurannya kena 3.500.000 misal. Lalu dia boleh ikan cane, bro. Nah, bro niki tapi sesama orang sudah sepuh gitu kan. Ini loh bro, ning nggonangi korbane 3,5. Engko jatahe daging 5 kilo. Untuk wis entek, aku ora butuh nek nganti 5 kilo. 2 kilo cukup lah. Patungan yo karo aku. Jadi dipatungke melih niku 3,5. Itu ndak boleh betul iki. 1 itu. Mungkin dalam kasus yang lain enten meleh 3,5 ping 7 ketemune 4,5.
Terus sapine enten 3 misalnya gitu. Yang kelompok ini kalau enten 3. Nah, delalah satu kelompok dapat 24, kelompok yang lain harganya 25, berarti kurang 500. Nah, niku subsidi silang, niku nggih mboten angsal. Jadi kalau mau seperti itu, maka nggih duitnya ini ditokkan, dikasihkan ke salah satu sohibul kurban yang di kelompok itu. Nah sehingga nanti dia masuk ke situ dengan duit 3,5 tambah 500 berarti 4 juta sendiri, sisanya 3,5 semua. Tapi nek per kelompok terus nanti pokoknya tak subsidi silang, sing ngatur panitia ini kurang tepat, salah banget. Ngoten nggih. Nek bahasa tadi malam niku di ikuke niku ndak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait cacat, Nabi membatasi bahwasanya tidak boleh hewan kurban itu punya cacat 4. Al-aura'u al-bayinu aura'uha, buta yang nyata butanya, matanya 2, 1 nggak ada, matanya 2, 1 katarak, matanya 2, dua-duanya nggak ada, matanya 2, burem semua, matanya 2, buta semua itu tidak boleh. Kemudian berikutnya al-maridu itu al-bayinu marduha, sakit yang nyata sakitnya, kambing kotorannya bunder kok ini jemek kayak bubur kacang hijau, tidak boleh gitu kan. Atau kemudian badannya penuh penyakit itu tidak boleh, belentong-belentong nggak karu-karuan, bunder-bunder nih kok nggak boleh, kena antrak tidak boleh. Atau kemudian sapi umbelen ya tidak boleh, dikuleki butrek riyen dikeroi gitu kan. Nah kemudian disebutkan lagi al-arjau al-bayinu dal-uha, pincang yang nyata pincangnya, kakinya patah tidak boleh. Pramila jenengan yang beli sapi niku mang akad kali pedagange Mas, perjanjian iki tak dhewe sak yuta 2 yuta terno nganti tekan ngarep masjid, pedhuk ning ngisor sehat aman iso ngadeg. Nek nganti ana apa-apa ora tak bayar, tur aku nduk ijon. Ngoten. Kemudian berikutnya wal kasiratu allatina tungki, gering mekingking ligo sampai tulangnya kelihatan. Dan nek enten piyai ngoten niku mang nasihati, Bu, Pak ngoten niku mboten angsal. Nek mungkin nek piyai nesu, alah mau gari beleh dadak cerewet, ya pun nang tampi. Kita mengingatkan agar beliau mendapatkan pahala kurban. Tapi nek mau pengen dibelehke nggak apa-apa, udah belehin aja. Dadak cerewet ngono iki wis napa wis gering ngene malah gari nengkleng kok dadak wegah. Niki mboten soal tengkleng, niki soal kurban, ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usia, niki usia juga sering keliru. Nabi mengatakan latat bahwa illa musinnah, jangan kamu sembelih kecuali usianya musinnah. Musinnah itu apa? Kalau kambing 1 tahun penuh masuk tahun kedua, kalau sapi 2 tahun penuh masuk tahun ketiga, kalau unta 4 tahun penuh masuk tahun kelima. Nanti ada orang yang pakai rumus poel. Poel itu nggak selalu sesuai tahunnya. Mungkin wedhus yang diumbar sama wedhus yang dikandang, poelnya lebih cepat wedhus yang diumbar. Walaupun poel itu terkadang masih tepat, masih mendekati tepat gitu. Makanya diperlukan ilmu tentang perpoelan atau syukur-syukur. Ini jadi peluang bisnis nih jadi peluang bisnis buat jenengan yang apa namanya, yang bisa melirik ini. Ini ada ceruknya, yaitu apa? Ada kebutuhan masyarakat akan kambing dan sapi yang benar usianya. Maka peluang bisnisnya apa? Jenengan kalau ketemu peternak sapi atau peternak kambing, sayangnya Pak Diyat pun pensiun gitu. Nah itu kalau lahir itu bagusnya ini dikasih akte buatan dan capil buatan, tapi dikalungi kayu cilik gitu kan, dikasih tanggalnya, dibor, dan itu jangan dicopot sampai usianya. Makanya saya melihat ada 2 sapi, sapinya gede banget, limosin, itu umurnya cuma 1 tahun 8 bulan, tapi di bawahnya ada metal, itu umurnya 2 tahun 7 bulan, lebih kecil. Makanya rumusnya itu ketika kita mau beli binatang itu jangan lihat gedenya dulu, nek kita gedenya kena luput. Kalau apalagi kalau binatang itu binatang-binatang yang limosin, metal, PO, Brahman itu jelas keliru kebanyakannya. Yang benar gimana? Yang pertama cacat 4 tadi jangan sampai, singkirkan dulu cacatnya. Begitu udah, maka cek umurnya. Nah, maka yang sudah umurnya dijejer baru jangan pilih yang gede. Nah, termasuk disesuaikan dengan dananya. Nah, rata-rata kita itu kalau beli delok gede terus didelok duite, akhirnya pilih yang gede ning mboten mirsani tentang umur niku wau. Sehingga saya pernah melihat niku pun dibeleh ambruk blek, kemudian mulutnya dibuka oleh orang yang tahu, walah cilik masih gini. Nah, ya wis jembalene pripun iki. Ono yurane yo karon gelem. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau akhirnya niki nate rame ten Jaten niku. Kalau akhirnya dana itu nggak cukup pada waktu itu ya, pada waktu itu pada zaman itu iuran sapi itu 2 juta, masih 2 juta. Nah itu 2 juta kali 7, 14.
Lalu welinge pokoknya lanang gede tur umur. Nah, sing dikengken niku rayine Pak Diyat bapak kula. Nah, itu kecil tukang ngarit karo tukang macul, nganti tuwek sik ngarit kali macul. Nah, dikengken. Nah, terus nyarinya di pasar. Di pasar pada zaman itu dengan harga segitu ndak ada sapi jantan gede tur umur, ndak ada. Mergone apa? Duitnya kurang. Nek duitnya cukup betul napa? Makanya kita itu kalau kembali ke Nabi Ibrahim kan melih putra. Maka harusnya iki nek langkung saene niku sapine kaya apa, regane pira, langsung dom itu. Boten kemudian iurane pira. Engko iso dinegora kuwi, kurangi. Makanya iuran niku sakniki rata-rata kan 3 juta. Dan ten pajak kula nih nate ningali enten spanduk niku 2.500.000 kula kaget nih sapine kaya ngopo gitu. Nah, maka 14 juta itu pada waktu itu tidak ada sapi jantan yang gede, tidak ada. Menurut cerita bapak saya. Akhirnya bapak saya kemudian melihat saudara-saudara dari MTA LDI yang beli sapi betina. Nah, dibelilah sama bapak saya sapi betina. Ada sapi betina, gede, harganya masuk. Dibawa ke masjid, tidak ada yang protes. Disembelih, tidak ada yang protes. Begitu rapat penutupan takmir, ada yang protes. Dan yang protes ngapunten ya seorang yang punya kedudukan lah secara status sosial politik ya, pejabat gitu. Dan kemudian berbicara bahwasanya sapi betina itu tidak sah. Nah, bapak saya itu ngomong sama saya, "Mbok aku digoleki bukune, kitabe, dalile, ayate apa hadise, apa perkataan ulama yang menyatakan kalau sapi betina itu tidak sah." Engko nek enek tak nyelengi lah bismillah, kok tahun ngarep tak jalani. Padahal bapak saya ini kok nek nderek korban sapi ini ya isone mung seperti itu. Tapi gandeng karena melakukan kesalahan atas amanah yang diamanahkan, beliau berazam untuk mengganti dengan syarat bisa ditunjukkan dalilnya, ayatnya, kitabnya atau perkataan ulamanya. Akhirnya kalau golek ya Pak, kitab yang gede nggak ketemu, rodok gede, rodok cilik nggak ketemu, akhirnya ketemu nih buku saku, judulnya Al-Udhiyah, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di situ pun beliau nggak menunjukkan dalil, beliau cuma mengatakan binatang betina boleh gitu toh. Tapi karena ini kitab ulama dan kecil, berarti kan itu tulisan beliau, maka saya bawakan. Wah Pak, ini enggak, yang gede ini enggak ada, sini enggak ada ini kitab kecil ini. Yo kira apa? Ganti entuk toh. Oh. Lah, saiki aku ewang ngono meneh. Lah napa? Lho, Pak iki, para piyai, para pejabat dae paranono. Lah enten apa? Lah kandhanono iki gitu. Lah kok mboten jenengan mau? Lah aku kan wong macul karo wong tani. Kok lah ya ora dirungokke, mending kowe wae sing cah sekolah. Jadi saking napa? Enggak pedenya gitu. Padahal bapak saya di situ dia termasuk apa ya, berarti orang yang dituakan lah itu. Tapi enggak pede gitu kan. Karena ya bukan pegawai, cuma petani sama tukang ngarit niku wau. Nah, akhirnya kalau parani Pak, kalau sampaikan. Dan buku yang kecil itu saya beli beberapa tuh saya kasihkan. Nah, akhirnya begitu sudah selesai beberapa waktu yang kemudian rapat. Ning rapatnya rapat liyo jane. Tapi dalam rapat itu kemudian beliau menyatakan, ambil mic, beliau mengatakan kalau ada yang ngomong sapi betina itu enggak sah, itu enggak ada ya, saya enggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi saya lah, tapi enggak apa-apa. Yang penting bapak saya enggak ngijoli. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam fikih kurban itu juga ada fikih akikoh. Apa yang ditulis di dalam akikoh itu bisa diterapkan di dalam kurban, apa yang ditulis di dalam kurban bisa diterapkan di dalam akikoh. Dalam fikih kurban tidak ada penyebutan tentang jantan dan betina yang saya tahu. Artinya ketika Nabi menyebutkan dikurbankan kambing jantan bukan berarti harus jantan. Itu sebuah keutamaan, bukan harus jantan. Makanya ketika kita lihat di dalam fikih akikoh, kita dapati Nabi bersabda, "Anil gulami syatani", anak lanang itu diakikoi dengan 2 kambing, wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan diakikoi 1 kambing, la yadurukum dukuron kanu au inasan, tidak ada masalah itu jantan atau betina. Sehingga solusinya setelah jenengan pilih yang enggak cacat, jenengan pilih yang berumur. Nah, kemudian ketahuan sing jantan-jantan berumur kok larang kabeh duwite ra nyandak, ampun dipaksakan beli jantan yang enggak berumur. Nah, jenengan bisa pakai alternatif beli yang betina. Lah kok pas dibeli ada anaknya, maka sembelihan induknya secara fikih itu berlaku buat anaknya. Jadi begitu mboknya udah dibeli, anaknya itu statusnya sudah tersembelih. Makanya nek anaknya enggak gerak, dengan catatan enggak mati ya, enggak mati dalam artian enggak busuk gitu loh. Kalau anaknya enggak gerak niku tinggal dibedeti malah garek bule, itu bali bul asli dan niku. Nah, tapi nek anake niku merencal ajeng mlayu ya dicekel dibeleh meneh mboten napa. Ngoten nggih. Jadi saya sebutkan, saya jelaskan dengan baik, dengan hati-hati seperti ini untuk apa? Lirafil khilaf,
untuk mengangkat perselisihan di antara kita. Karena kadang kita itu berdebat sana sini, tapi ketika ditanya dalilnya bingung semua gitu. Tapi ngene wae prakteknya, termasuk soal kulit dikumpulkan didol, terus mungkin termasuk itu didom panitia. Didom panitia. Jadi karena di tengah kota Solo gitu kan, dan itu benar-benar tengah kota. Jadi nggak ada yang mau ngopeni kulit, kepala, kaki dan seterusnya. Dikei yo moh, ya dol wae. Begitu enek duitnya didom panitia. Niku ngepeni. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gua bilih penganten riyen, iki contohnya saya tekan jam itu. Kula ajeng ten Jogja niki mungkin nyambung kajian ten Jogja. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Monggo Ibu. Oke, baik, pembagian. Siap. Oke. Yeah. Yeah. Baik. Izin Pak Panitia, saya bisa pinjam aqua 3 atau gelas 3. Apapun lah pokoknya yang sama ning 3 gitu. Ning ampun mangkok, ramot ya tak mejone. Cilik-cilik mawon. Ning kosong mawon, Pak, mboten sangga nggih toyone. Tanya bagus niku. Niku nggih mari rame niku ten pundi-pundi. Sampai ada orang itu harus sepertiga, tamirnya wegah sepertiga. Monggo semoga Bu, minta. Terus akhirnya nggak ketemu antara sohibul kurban dengan panitia, yang terjadi sohibul kurbannya mutung. Sejak itu sampai hari ini nggak pernah lagi kurban di masjid, beleh ning omah. Ada nih. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembagian. Nah, Mang simak ya. Pertama, dalil menyebutkan dibagi 2. Ini kalau untuk saya. Dalil menyebutkan dibagi 2. Dalilnya apa? Quran surat Al-Hajj ayat 28, faqulu minha, makanlah. Berarti kembali ke sini nek makanlah. Sohibul kurban. Nek bahasa makanlah itu berarti kembali kepada yang nyembelih. Sohibul kurban, makanlah. Wa imu al-ba'isal fakir, dan berilah makan buat orang yang sangat miskin. Berarti ini diberikan orang. Dibagi 2, setengah-setengah. Dong, mikirin. Kemudian berikutnya dalil dibagi 3. Ini kalau tarik mulai. Allah berfirman pada Quran surat Al-Hajj ayat 36. Kalau tadi Al-Hajj 28, faqulu minha, makanlah. Wa atimul qani'a al-mu'taro, berilah makan kepada orang yang meminta dan yang enggak meminta. Berilah makan kepada 2 orang jenis manusia, yang minta berarti orang duwe, berarti ini sedekah, dan kepada orang yang enggak minta berarti ini wong sugih, hadiah. Dibagi 3. Berarti dibagi 2 setengah-setengah ada dalilnya. Dibagi 3 sepertiga juga ada dalilnya. Ini kula tarik mulai. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW berkata, kulu, makanlah, wa atimu, berikan makan kepada orang lain, berarti wa atimu, wa dakhiru, simpenlah. Simpen berarti kembali kepada sohibul kurban. Dibagi pinten? Dibagi 2. Dibagi 2. Walaupun di sini disebut 2 kali, tapi dibagi 2. Untuk sohibul kurban dan untuk orang lain. Oke. Kemudian Nabi punya praktek. Ini kalau tarik mulai. Apa? Beliau memerintahkan Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir berkata, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam aqtahu ghanaman bi yaqsimuha ala sahabati." Uqbah bin Amir itu pernah dikasih kambing hidup, sak pirang-pirang. Terus Nabi mengatakan, "Domno ning sahabat-sahabatku." Didomke dalam kondisi hidup. Berarti napa? Dikekke kabeh. Nabi mboten nyuwil sithik pun. Nah, Uqbah bin Amir karena suruh bagikan sebagai orang sing ngedumke, fitrahnya ya pengen keduman toh, Pak. Nah, begitu didomke kok garis siji tur cilik, beliau pun mengatakan fabaki ya atudun, tinggal kecil. Terus beliau mendatangi Nabi SAW fadzakarahu dan bercerita, "Ya Rasul pun kula domke niki kantun setunggal cilik niki pripun? Etok-etok tekokne jane pengen gitu kan." Ning menungso wonten napa? Awake dhewe nggih ngoten. Mung eleke nek kita kadang jikok dhisik. Ya. Ngoten to? Nah, makane nek kurbane rong rampung nek dikuki kupon dhisik niku nggih kleru jane gitu. Nah, maka termasuk sing niku angger mangkat kurban nggone lating karo kresek niku nggih kleru niku. Kemudian kata Nabi SAW, "Dohi anta bihi." Ya kanggo kowe ning terus belen. Sehingga tadi yang dikasih kambing hidup niku berarti kan napa?
Kan beleh, mboten kan ngedol. Karena kan judulnya kurban. Kurban kan harus dipotong. Maka Nabi memberikan semua hidup dan suruh beleh. Sehingga ada yang dibagi 2, ada yang dibagi 3, ada yang dikekkan semuanya. Nah, ini menunjukkan ada fleksibilitas. Fleksibel. Mboten kedah dibagi loro, mboten kedah dibagi telu, tapi sesuai kesepakatan. Nah, ketika sudah disepakati, sohibul kurban wedhus dapat sampil dan ati setengah, gitu kan? Maka itu menjadi bagian dari kesepakatan. Yang kurban sapi dapat 5 kilo tambah ati secuil, itu bagian dari kesepakatan. Kalau memang disepakati, maka itu bagiannya. Maka bagian yang pertama kali harus disingkirkan dulu adalah bagian sohibul kurban. Ditaker kira-kira. Nah, ini bonus sohibul kurban. Nah, kalau sapi karena bentuknya adalah kiloan daging, maka kecampur dengan daging yang lain tidak apa-apa. Daging yang lain itu maksudnya sama-sama sapi, bukan kecampur daging ayam, bukan gitu. Nah, tapi kalau kambing rata-rata kesepakatannya sampil, gitu. Maka sampilnya nggak boleh ketuker. Kenapa? Karena ada kambing yang gede, kok nek ketuker karo sampil yang kecil kan itu dolim berarti. Nah, kula sidang ngeten iki ternyata enten kampung Plumbon niku, enten kampung niku namine Bulak. Niku sapi niku bagiannya nggih sampil gitu. Nek wonten Pak, saya bilang gitu. Berarti nggih enggak boleh ketuker. Wong kadang sapine siji gede siji cilik kok gitu kan. Jadi bagian itu sampil sama ati sama apa gitu. Nah, itu mungkin dikumpulkan, dipisahkan, terus itu dibagi 7. Jadi sohibul kurban jatahnya niku. Nah, kemudian yang kedua yang harus disingkirkan, kan masih 2 bagian toh, adalah untuk yang dibagikan ke kampung. Nah, yang bagian di kampung itu kan ada yang orang kaya, ada yang orang nggak punya. Jadi ini sudah masuk di sini yang dihadiahkan dan disedekahkan. Nah, di kampung niki pinten kantong atau pinten kresek biasanya dengan nyiapkan Pak panitia. Pinten? 150 per kreseknya pinten kilo? 1 kilo. Nah, niki singkirkan dulu. 150 kilo singkirkan dulu. Sohibul kurban dan singkirkan dulu. Sisanya di tengah niki fleksibel. Fleksibel pripun? Kadang-kala ada orang datang minta, jenengan bisa kasih dari sini. Kadang-kala ada proposal datang, jenengan bisa kasih dari sini. Kadang-kala sohibul kurbane jaluk tambah, mang tambah kenging mriki. Ampun galak-galak sama orang Islam. Jadi ketika kemudian sohibul kurbannya misal bilang udah dikasih sambil sama potongan ati dari kambingnya, wah aku dikei bandule ben iso piye ngono kan. Nah, itu mang paring ki, mboten usah kemudian rasah sudah dikei kuwi. Mungkin nek mutung sakjane urip mau kurban kan mriki, padahal semua daging niki niku datangnya dari sohibul kurban. Nggih apa nggih? Nggih lah mosok saking pundi gitu. Nah, makanya jenengan sama beliau ini jangan galak-galak. Termasuk barangkali nggih barangkali nanti ada sohibul kurban atau jamaah mriki yang kemudian datang, Mas aku duwe dulur ning omahe ning kono ning daerah Jogja mek tak parani wong ora duwe ning kono ora enek wong kurban, wah aku njaluk sithik nggo tambah gawa rono. Kang paringi nek memang ten mriki enten. Sematan ugi ketika jenengan pakai jagal niku boleh diopai dari di luar binatang ini, tapi kemudian begitu sudah selesai kok ten iki saya tenturahan. Jagal nyo bayaranmu 300 atau 500 sesuai kesepakatan, nyo tak tambahin das wedhus siji. Enggak apa-apa, diambilkan dari sini sebagai hadiah. Tapi jangan diperjanjikan. Termasuk ibu-ibu yang ngerewangi niku ampun bawa kresek sendiri. Jenengan kalau ngambil sendiri itu dosa, Bu. Walaupun itu daging kurban niku nek digowo dengan cara jenengan motong dhewe ngadai dhewe bomule, itu dosa. Jenengan kurban ten mriki 1, pahalanya 1, tapi begitu jenengan rewangi, jenengan mendapatkan pahala semua kambing dan sapi yang ada di sini. Tapi begitu jenengan sanggup kresek jiko dewe, itu pahala yang sebanyak itu tercancel, gak jadi. Terus ngono kreseknya suwek, iwake tiba ning dalan, malah ra itu apa-apa saestu. Nggih, makanya yang harus jenengan pahami Pak panitia, ketika di sini ada sisa, nah ini jenengan hadiahkan kepada orang-orang yang ikut bantu, ndak apa-apa. Tapi jangan diperjanjikan, karena nek diperjanjikan itu judulnya pun opah. Misalnya korbannya rong rampung atau baru mau mulai, terus jenengan ngomong ke ibu-ibu mungkin nek sing ngewangi dapat kupon 2 atau dapat tambahan 2 kresek. Lalah kok ora cukup, dikei sak kresek, ibu-ibu kok demo ngomongnya loro kayak siji. Ini menunjukkan diperjanjikan. Kalau sudah diperjanjikan berarti upah. Jadi akad itu penting. Contoh nggih, contoh. Kalau punya duit 1 juta,
Pak Dik kula ajeng ngutang, kleru ding. Pak Dik kula sing duit 1 juta, kula sing ajeng ngutang. Sing sugih mriku kok gitu. Nah, dia nyilih duit 1 juta, nyoleh. Nek beliau sanjang sama saya, engko balik ini tambah ono 100. 100 yang beliau minta itu riba haram. Tapi kalau kemudian beliau nggak minta tambahan, tapi karena 1 juta itu kemudian bermanfaat banget buat saya, kemudian membuat bisnis saya jalan, jadi 1 juta bisa saya hubungkan jadi 1 miliar ya. Terus saya datang ke beliau, gode niki 1 juta nih, niki kula tambahi pinangkane matur nuwun. Pas dibuka isine 500.000. 500.000 niku halal. Makanya kalau kembali ke tadi itu, ya bedanya upah sama hadiah. Hadiah itu tidak pernah diperjanjikan. Sehingga kalau kemudian jenengan berikannya rodok sithik ya dia nggak akan protes. Termasuk ke jagal tadi. Ketika jenengan pakai jagal, kok tak bayar 500 kalau tak tambahin ndas sapi, ya itu berarti ndas sapi itu udah upah, enggak boleh. Harusnya gimana? Engko tak bayar 500, wis rampung. Lah kok barang dhek rampung, nyoh tak kei hadiah. Kok hadiah ndas pedus, juga bakal protes kok enggak pernah diperjanjikan ndas apapun gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku nggih jawaban dari saya. Jadi ini fleksibel sesuai kesepakatan. Pripun Bu? Wah, kita sering puas nih Bu. Boleh. Jadi kurban itu fleksibel sekali dibagikan orang non muslim boleh, tapi bersyarat. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak ada larangan buat kamu berbuat baik pada orang non muslim, berbuat adil kepada mereka dengan syarat mereka bukan orang yang memusuhi kamu, mendolimi kamu atau mengusir kamu dari kampung halaman. Jadi nek ajeng jenengan kirim gue wong Israel nggak boleh gitu kan. Jadi kalau sesama orang non muslim di sini yang orangnya itu guyub rukun baik-baik aja enggak apa-apa. Nah, mungkin ten ngoro tengah niku enten yai non muslim niku bojone kan ngaji terus ogah pisah gitu. Akhirnya niki istrinya ini berusaha memiskinkan suaminya. Wes lemah sampai pirang-pirang bicara dijikuk sampai suaminya miskin. Nah, itu berarti memberikan permusuhan kepada orang Islam. Nah, itu nggak usah dikasih daging kurban enggak apa-apa. Yang kayak gitu. Jadi nggak harus konteksnya negara gitu loh. Orang per orang nek modelnya kayak gitu. Negara wong non muslim tapi anggere delok masjid yang ngidu, delok masjid ngidu gitu kan didelok ditekoki gitu. Jane nek apa to masjid kok dadak idoni gitu. Nah, kalau kayak gitu-gitu enggak usah. Tapi kalau orang Islam non muslim yang pada umumnya ya baik-baik aja ya itu dikasih enggak apa-apa. Cuman saran saya kalau bisa dibedakan lebih baik. Dibedakan gimana? Ya orang Islam yang sholat misal kreseknya rada gede, orang Islam yang jarang di masjid rada cilik, non muslim ya luwih cilik meneh gitu loh. Ben mengke sing salate ora batin, aku sedu salat kok resike cilik ngono. Padha kono-kono. Ini ki mung saran, tapi tidak harus. Monggo kembali ke jenengan, saran. Ada lagi yang mau ngejak rame? Mboten enten? Pun baik. Selamat nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.